Captain Lenny. Halo, selamat malam. Selamat malam Captain. Ini malam, pagi, siang nanti orang nontonnya sama aja. Sama aja sih sebenarnya. Sehat Cap ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini first time agak grogi saya. Grogi. Tapi kayaknya tadi nggak ada grogi kali ya. Aduh. Captain. Ya, oke siap. Udah lama nggak jumpa ya Cap ya? Perasaan baru kali ini. Perasaan baru kali ini kita jumpa. Oke. Lucu nih Cap Andi nih. Pokoknya dari tadi tuh saya perhatikan ya, Cap Andi ini kayaknya salah jurusan ya. Nggak cocok. Cocoknya jadi artis gitu. Ini malah jadi kapten kapal gitu. Ini kan netting semuanya. Siap. Demi kebaikan bersama, IDN Caster ini harus dibuat. Siap. Kita supaya bisa ngebuka mindset teman-teman terkait maritim, laut. Ini mau dibawa kemana? Gitu. Memang keren, asli keren itu. Keranjang durian. Ini saya lagi nyari durian. Aku harus mikir panjang ini, mikir keras ini. Oke, Captain. Siap. Why you choose as a seaman? Kenapa ngambil mikir jadi pelaut deh? Kenapa mikir sampai jadi pelaut? Gak ada mikir pada awalnya. Soal pertanyaan lagi gue nih. Memang betul-betul nggak ada mikir. Jadi mungkin udah jalannya kali ya. Saya juga nggak ngerti karena keluarga saya nggak ada dari pelaut. Pokoknya satu pun nggak ada yang dari pelaut gitu. Kalau orang-orang kan ada nenek moyang dari pelaut. Kalau saya nggak ada nenek moyang saya gitu kan. Baik dari kakek apa segala macam nggak ada. Jadi awalnya itu kita kan saya asal dari Pekanbaru. Jadi adalah baru buka sekolah pelayaran. Nah karena mungkin di sana saya orangnya tomboy, jadi sukanya sekolah laki-laki tuh. Jadi kan memang mayoritas di sana yang masuk laki. Jadi saya masuk di sana sekolah pelayaran, udah saya sekolah apa segala macem. Terus ketika tamat, pokoknya di sekolah itu saya terkenal badung lah walaupun perempuan ya. Setelah tamat saya bingung nih mau kemana gitu. Sementara kalau kita yang sekolah pelayaran menengah itu kan harus ngambil 4-nya tuh. Ambil 4-nya. Nah saya bingung. SPM ini ya berarti? SPM, masih SPM awalnya. SPM Pekanbaru. Nah saya bingung nih mau kemana ini gitu saya bilang. Terus kalau mau ngambil ujiannya juga ke Jakarta gitu kan. Nggak ada kebayang dong Jakarta itu kayak apa? Iya nggak kebayang, sama sekali nggak kebayang. Ya udahlah. Terus saya akhirnya memutuskan. Saya rayu orang tua saya, mama saya. Karena saya anaknya Badung, orang tua saya nggak percaya tuh. Dan mungkin karena saya juga bukan dari keluarga yang berada kali ya, jadi mikirlah dulu kamu katanya gitu kan. Kalau selama aku masih di Pekanbarunya aku nggak karuan, gue bilang gitu kan. Aku mau lanjut sekolah pelayaran, gue bilang gitu kan. Ya udah mungkin orang tua ngelihat tekadnya saya bulat, ya udah saya ngelanjutin lah. Akhirnya berangkat ke Jakarta ini. Oke, terus ke Jakarta sendiri kan? Sendiri. Mau tahu nggak saya naik kapan? Enggak. Nggak tahu. Mau tahu tapi gue nggak tahu. Atau jadi gini, kan memang karena faktor orang tua yang tidak, istilahnya yang kurang berada lah gitu ya, sederhana lah gitu judulnya. Jadi tetangga saya ada supir truk gitu, supir truk tetangga saya. Ya udah Om saya bilang gitu, saya numpang deh ke Jakarta, saya bilang gitu. Saya mau truk lillah saya bilang, ya saya naik truk, nggak ada perasaan takut sama sekali, nggak ada saya. Bahkan pertama kali saya tuh nggak tahu gimana Jakarta apa segala macam, nggak tahu. Akhirnya ditumpangi lah sama kita panggil Om ya di sebelah, dia tumpangi, saya naik truk dia tuh, truk dulu perjalanan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ini naik truk di belakang? Jadi saya depan? Di depan dong. Lampu depan itu kan ada kasur buat supirnya tidur itu. Jadi saya di sana kan masih apalah, masih garis-garis tanggung gitu kan. Garis tanggung gimana gitu kan. Cuma memang saya tomboy. Nah, jadi ya jujur takut sih enggak gitu. Cuma saja sampai Jakarta sih gimana ini, kemana ini gitu kan. Hanya bermodalkan alamat dan saya juga nggak tahu naik bus apaan gitu. Jadi kata Om yang saya tumpangi bus truknya itu tadi bilang, Ren, Om cuma bisa nyampaikan mereka di Tangerang itu kan, pool mereka. Tangerang pool. Nanti ini tanya-tanya aja katanya kan.
Saya tuh tujuan ke Akademi Maritim Amanjaya. Amanjaya. Jadi saya tanya lah, berarti arah Pulau Gadung. Saya tanya lah di Tangerang itu. Udah saya naik, turun. Kan di komplek itu banyak kos-kosan. Udah langsung saya di sana. Jadi ya akhirnya singkat cerita masuklah saya di Amanjaya. Dan alhamdulillah langsung keterima itu. Iya kan kita tes dulu, tes berbagai macam. Satu kali tes tapi langsung keterima ya. Alhamdulillah terima. Dan saya cukup nggak nyangka juga ya, karena kan dulu kita sistemnya ujian dulu baru prola. Ya. Dan dulu kan bisa nyicil tuh ujiannya. Kebetulan dulu saya masuk tahun 97. 97 di tingkat 2 98 saya udah bisa ngikut ujian. Udah bisa ngikut ujian dan alhamdulillah saya ujian itu 3 kali. Jadi pertamanya saya ambil 5 paket dulu, berapa lagi itu pokoknya saya nggak ingat, 3 kali dan itu saya lulus di angkatan saya paling pertama. Cuma kita 5 orang, alhamdulillah. Mungkin bisa dibilang saya juga nggak ngerti, padahal saya Badung nih anaknya nih, tapi mungkin keberuntungan kali ya Allah berikan saya rezeki, bahwa istilahnya ya mudah-mudahan rezeki saya di laut ini gitu. Mungkin karena doa orang tua saya juga, jujur saya ingin membahagiakan orang tua saya, terutama mama. Ya, mungkin karena saya juga istilahnya korban broken home, saya ngeliat kehidupan ibu saya yang susah, dia berjualan ini, aduh macam-macam dah. Sesusah apa sih, Cap? Iya, bahkan saya ketika saya balik dari Jakarta itu saya tuh nganter-nganter ini loh. Jadi saya walaupun sampai kuliah dari itu nggak malu saya buat nganterin kerupuk, nganterin es. Dulu kan bikin es lilin itu saya nganterin. Dan itu saya lakukan sampai saya kuliah. Nah mungkin tekad saya di sana, saya ingin membahagiakan ibu saya, karena dia susah payah menyekolahkan saya. Memang dia orang paling berjasa dalam hidup saya. Ya gimana ya? Mungkin ya korban inilah ketidaklengkapan orang tua. Dan alhamdulillah saya masuk 97 di Amanjaya. 97 tahun 99 saya udah prola. Dan prola bukan gampang saya nyarinya itu. Ya Allah. Ya ngalamin susah juga berarti. Bukan susah lagi, memang susah, sedih. Betul-betul sedih. Itu kalau bisa sepatu PDH itu kan tinggi itu ya. Ya Tuhan, udah habis itu telapaknya itu. Sepatu. Jadi ngelamar di sini nggak terima kadet, ngelamar sini nggak terima perempuan. Kadet perempuan udah bermasalah gini-gini. Wah, stres. Tuh ngalamin juga tuh nggak terima kadet perempuan kayak gitu ya. Bahkan ada di suatu perusahaan di kota saya nggak ingat di mana ya. Saya lawan. Saya udah kesel. Jangan gara-gara yang terdahulu kau hancurkan cita-citaku. Saya bilang seperti itu. Ya kamu baru kadet udah kurang ajar. Bukan masalah kurang ajar, ini masalah saya ingin berhasil, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya ya udah saya cabut ini, ya nggak ngelamar lagi. Sampai berapa bulan itu, ada sekitar 3 bulan. 3 bulan saya udah mulai stres ini. Ya Allah, saya bilang kita pengen pola kan, pengen ngerasain laut apa segala macam. Mana lah ini. Saya cobalah di perusahaan ini. Dan mungkin Allah berikan kemudahan lagi. Prola. Iya, untuk prola. Jadi saya di Tanjung Priik itu. Saya nggak kenal bapak ini. Kapten Hani, saya masih ingat namanya itu, Kapten Hani. Dia di Priuk sana. Orang kantor nih. Orang kantor. Jadi saya ngurus buku pelaut apalah gitu. Pokoknya saya nggak ingat. Jadi dia tanya dari alumni mana apa segala macam. Saya udah 3 bulan Pak nyari ini segala macam, saya ceritain. Lewat orang itu. Katanya sini ada terima kader nggak tempat kamu, katanya. Ya mungkin ini nggak disangka loh. Setelah banyaknya perusahaan yang saya masukin, sampai telapak sepatu saya tipis itu, sampai bau udah nggak karuan tuh, campur-campur semuanya. Alhamdulillah mungkin karena mungkin bukan rekomendasi atau apa, hanya ketidaksengajaan. Kayak Hani itu bilang,
ada nggak kadet? Kalau ada iniin, ya udah datang ke kantor absen katanya. Bukan langsung naik, saya enggak absen. Mengabdi dulu. Jadi sekali berapa dulu saya nggak inget ya. Tahun 98 99 gitu. Pokoknya tiap minggu itu 3 kali atau berapa itu. Pokoknya kita absen, isi absen, nama apa segala macam, udah ini absen saya tuh. Sekitar 2 mingguan. Sekitar 2 mingguan dipanggil. Naik dong. Dikasih itu untuk prola itu. Alhamdulillah saya nggak mengucap syukur. Nah, bayar saya. Wah gini, rupanya keras kehidupan kapal itu, gila saya bilang gitu kan. Aduh Tuhan, kan kita kadang nggak boleh duduk. Jaga. 4 jam itu kan kita berdiri. Ya Allah, sudah capeknya kakiku ini, gimana ini. Tapi karena mungkin semangat saya yang ingin berhasil itu saya ketepikan. Jadi saya berbaur, saya ya 1 hari 2 hari ya terasa berat lah, atau sampai lama-lama kan makin asik kita menikmati. Terus mungkin anggota-anggota kapal lain tuh mungkin ngelihat saya, mungkin mereka ngelihat saya menyenangkan juga. Perasaan saya gini ya, bagi ini perasaan saya juga begitu. Jadi saya berusaha untuk menciptakan ketenangan kerja aja, berbaur, walaupun dengan apa segala macam saya berbaur. Alhamdulillah saya menikmatinya. Kadet saya waktu itu saya masih ingat kapalnya Santa Baita. Nah orang dulu kadet 1 tahun tuh, 1 tahun. Alhamdulillah saya dikasih 6 bulan. Tapi dengan tetap ini cepet dong turun. Nah cepet turun. Habis turun kita nyusun yang 8 itu lagi tuh, makalah. Gila, banyak lagi nih kerjaan. Bertubi-tubi, tapi udah tetap tidak menyurutkan langkah kita. Ujian kita di STIP dulu waktu masih di Ancol itu tuh. Apa sih jalan WTC. Udah lulus. Orang lain ada yang 1 bulan, ada yang 3 minggu. Alhamdulillah saya cuma 3 hari 8 mata makalah ini. Nggak tahu, mungkin keberuntungan saya nggak pinter. Nggak pinter, bener. Saya nggak pinter, tapi mungkin keberuntungan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang harus pinternya 2 kali, pinter-pinter. Bener. Tapi pinter-pinternya yang bener ya, bukan pinter-pinter. Oke. Jadi udah istilahnya. Alhamdulillah kita dapat ijazah. Nah, dapat ijazah nih. Masalah baru lagi nih. Nah, masalah barunya apa? Sertifikat dulu kan berlaku ngurus BST apa segala macam itu. Aduh, saya bilang. Setiap kita mau masuk ngelamar itu harus ada sertifikat. Dan tidak sedikit biayanya. Saya telepon orang tua saya. Telepon mama saya. Waktu itu ada berapa ini, ada sekitar pokoknya lebih kurang 10 juta lah duitnya gitu ya. Telepon mama pada zaman itu pada zaman itu. Mas, saya bilang saya kalau mau naik kapal harus ngambil sertifikat ini, kalau nggak saya nggak bisa kerja. Saya bilang gitu, karena sudah pemberlakuan aturan baru. Saya bilang gitu. Berapa duitnya nak, kata mama saya. Pokoknya sekitar inilah mah, anggaplah lebih kurang 10 juta. 10 juta kata mama saya, dari mana duit saya segitu? Nangis loh orang tua saya. Ya pun, aduh. Saya janji akan kembalikan mah. Segituin sama orang tua saya kan. Nangis lah mama saya. Mana ya nak ya katanya kan. Akhirnya karena mungkin butuh uang, nggak lama nelpon lah orang tua saya. Rupanya kita adalah rumah-rumah kecil apa segala macam. Dia jual sama orang mama saya itu. Dijual. Buat ngambil sertifikat saya ini dulu. Dia jual. Ya mungkin inilah mama yang biayai, saya bilang gitu kan. Udah. Dia kasih saya duit, saya urus sertifikat itu. BST dulu kan BST 2 jutaan berapa gitu. Pokoknya yang mahal lah. BST apa segala macam, SCRB. Saya ambil itu. Nah, sertifikat udah jadi, ijazah udah dapet. Kan mulai kita cari kerja. Cari kerja. Dan itu tidak gampang juga. Padahal udah harapan kita mau ini nih ganti. Aduh, saya bilang. Tapi ya 3 bulan saya nganggur. 3 bulan saya nganggur, berusaha. Dan itu tiap hari saya keluar. Ngelamar ke perusahaan. Karena kan kita ijazah masih baru ini kan
pengalaman masih terbatas segala macam gitu. Dan penantian saya yang 3 bulan ini akhirnya alhamdulillah dijabah oleh Allah. Saya naik kapal. Nah, di sana first ini. Wah, dulu kan naik pesawat kan susah ya. Naik pesawat susah kalau bagi saya. Karena saya dulu naik truk ke Jakartanya, naik bus sama itu naik truk. Jadi saya saya nangis. Ya Allah, belum pernah naik pesawat, baru dikasih ke airport, saya nggak pernah, baru dikasih lagi gratis tiketnya kan. Itu sepanjang perjalanan pikiran saya tuh berpecah. Senang sambil bingung pasti. Sambil bingung, iya. Apa ini saya iniin? Tapi udah itu saya ketepikan dulu, penting saya harus ini. Good, saya naik. Alhamdulillah ya kita memang karena ingin berhasil ya kita belajar dan kita tidak malu untuk belajar juga dengan anak buah kita. Dan saya jujur saya tidak malu untuk bertanya karena memang kayak saya di umur 21 tahun kalau nggak salah saya mau 21 saya udah jadi perwira. Ya kan saya udah jadi perwira dan pengalaman kapal saya hanya kadet yang 6 bulan ini. Nah jadi kita jangan malu untuk bertanya kepada kayak bosun, lu kalau pengalamannya dia udah tahu di kapal gitu kan. Kalau saya kan ini, tapi saya tidak malu bertanya dengan mereka. Saya minta arahan, saya minta bimbingan. Ya alhamdulillah, naiklah saya di kapal ini. Jadi mualim 1 langsung mualim 1. Jadi ceritanya gini. Mualim itu tidak mau naik mualim 1. Dia ini istilahnya ini. Tapi saya jadi mualim 1 ini gaji saya mualim 3. Saya percobaan dulu. Saya nggak masalah mau mualim 3 kayak mau apa kayak yang penting saya kerja terus penting saya ada pengalaman segala. Ya udah biarin. Dan gaji mualim 3 saya terima ini itu ada 2 bulan. Baru setelah ini saya bilang dengan kapten mohon bimbing saya. Saya mohon bimbing saya kalau saya salah bilang kalau saya ini kalau saya tidak tahu tunjukkan. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Mulailah istilahnya ya kita udah enak lah ya, udah menguasai apa segala macam. Ya sampailah sampai saat ini saya masih di kapal, tapi ya bukan kapal niaga lagi. Mungkin karena faktor kita udah punya anak ya, jadi mikir nggak mau jauh-jauh gitu kan, akhirnya saya coba-coba. Sempat nih ijazah saya nggak saya pergunakan berapa tahun ini karena mau sana kan. Adalah saya dengar buka lowongan di Basarnas buat penerimaan nahkoda. Iseng-iseng lagi saya coba, saya coba dan saya tidak ada istilahnya cuma info dari kawan ya. Saya tidak ada keluarga di Basarnas, saya tidak ada ini. Saya coba untuk masuk di sana. Dan mungkin faktor keberuntungan juga, alhamdulillah diterimalah saya. Saya masuk waktu itu tahun 2009 di Basarnas. Alhamdulillah saya diterima. Jadi penerimaannya 2 orang, kapten dan KKM. Itu sekali tes langsung diterima juga? Sekali tes kita. Kan dulu kita bukan sistem CAT ini ya, kita ujian manual itu. Manual. Alhamdulillah tidak ada keluarga di Basarnas, tidak apa segala macam. Saya diterima. Mungkin ini rezeki saya bilang gitu. Dulu saya ada 2 tuh mau masuk Sabandar, KPLP tuh sama Basarnas. Di waktu yang sama. Tapi kebetulan pas masuk KPLP lagi hamil anak yang ketiga. Jadi nggak ini saya kan. Ada jeda waktu lah. Iya, ada jeda waktu. Udahlah pas udah ngelahirin anak yang ketiga ini, dia udah mulai istilahnya berapa bulan. Tahun 2009 itu saya coba masuk di dalam, alhamdulillah diterima. Dan disinilah saya mengabdi. Itulah cerita. Berarti Cap ini sekarang jadi kapten di kapal SAR. Iya, kapal SAR. Disinilah saya di kapal SAR ini mengabdi. Dan juga saya nggak tahu bagaimana ininya, tapi kita dilatih. Ketika kita masuk Basarnas ini kita dilatih. Kita pendidikan lagi. Jadi saya yang udah biasa pendidikan akademi apa segala macam ya bukan hal yang
yang istilahnya bukan hal yang asing lagi bagi saya, udah biasa kita kan. Kita dilatih, kita latihan kayak militer lagi. Bahkan saya rifling tinggian tuh. Oh, udah emak anak 3 loh. Bayangin aja, gue mesti gantung-gantung, dan bahkan saya naik free jump dari heli itu, saya turun, saya lakuin, dan saya nggak mau diremehin orang, dan itu akan saya ini sendiri. Nah, dan saya yakin saya bisa gitu. Dan alhamdulillah ditempa saya di Basarnas, tempat di Basarnas, kita diajari apa segala macam ya sampai sekarang. Dan saya jadi kapten di RB 218 Pekanbaru dan stay-nya di Dumai. Oke. Basarnas, kalau saya ini kan penikmat TV ya. Ya. Kalau saya ngelihat di TV aja itu kondisinya, kadang-kadang ini kan pasti kan di laut. Ya, benar. Tenggelam, terus kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat. Yang turun kan pasti kapten ya. Teman-teman kru tim kita. Itu gimana perasaannya melihat kondisi orang mungkin yang maaf ya tubuhnya? Ya, betul. Awalnya itu memang ada karena saya kan dulu kan sebenarnya penjalan terbiasa aja. Ya awalnya itu memang ada rasa kita kayak gigi atau segala macam gitu, tapi nggak bisa kita seperti itu gitu, nggak bisa seperti itu. Dan ini kerjaku loh, kenapa kamu seperti itu gitu. Awalnya ngeliat mayat yang yang nggak usah kita sebutkan di atas gitu, jujur ngeri. Tapi lama-lama kan kita terbiasa. Tapi perasaan kan pasti sedih mulu itu kan. Ada. Gimana itu bebaninnya itu antara sedih ngebuang perasaan itu? Kalau awal nggak mudah itu, saya yakin itu nggak mudah. Iya memang nggak mudah sih. Ya sedih lah ngeliat kondisi tubuh mereka yang tidak lengkap, terus juga ya kalau dapat jangan sampai lah kita seperti itu ya, istilahnya meninggalnya kalau dapat ya bagus-bagus aja lah, tapi memang ya udah jalannya seperti itu gitu. Dan saya untuk karena memang sudah terbiasa ya udah nggak ada ini lagi, bahkan yang nggak ada apanya, yang kurang ininya apa segala macam gitu ya kayak gitu. Dan berarti tetap aja tuh ninggalin keluarga, anak? Pasti dan bahkan sekarang anak saya udah berapa bulan, dan 6 bulan nih saya tinggal ini. Tapi pernah nggak misalnya udah pengen kangen banget sama anak, tiba-tiba ada tugas yang memang harus dilaksanain? Terus gila itu gila, itu bener-bener. Jadi saya kan dulu dari Pekanbaru, Dumai saya pertama stay-nya kita di Pekanbaru, tapi karena kantor memerintahkan perjalanan kalau ada musibah keselamatannya itu kan tidak efektif, karena kita di alur itu aja 10 jam nggak efektif untuk menyelamatkan orang. Jadi di istilahnya dipindahkan kita ke Dumai untuk standby-nya di Dumai. Jadi kalau Dumai keluarga kan masih di Pekanbaru tuh, anak-anak saya. Masih di Pekanbaru. Jadi perjalanan Dumai Pekanbaru itu sekitar 5 jam. Sekitar 5 jam. Nah, kadang kan kita ingin lihat anak. Kadang saya stay di Dumai itu 2 minggu atau 3 minggu, lihat anak lah, Sabtu minggunya berapa hari gitu kan. Kita lihat anak. Kita kan nggak tahu datangnya musibah kan. Nggak tahu datang musibah kapan. Ini dari Dumai ini perjalanan udah 5 jam nih. Baru istilah Sungai Siak, Jembatan Lekton namanya ya, Pekanbaru itu. Jadi baru sampai di sana dapat terima telepon bahwa ada kapal tenggelam, ada krunya hilang. Mau nggak mau, belum sempat saya bertemu dengan anak. Baru nyampe itu. Belum sampai di rumah, baru di Jembatan Lekton, masih jauh ke rumah saya. Itu saya harus putar balik kanan lagi. Balik lagi ke Dumai. Karena ya memang sudah tugas kita. Jadi ya sudah kewajiban kita, ya kita harus ini kan. Really harus kita ini kan. Dan nggak semua orang
sebenarnya tahu tentang itu. Ya, nggak semua. Kadang jujur ya, bukannya sekali dua kali kami terima inian. Basarnas telat datangnya apa segala macam. Dia nggak tahu proses yang kita lewati seperti apa. Mereka nggak tahu bagaimana kita mesti harus koordinasikan dulu. Apakah satu berita ini atau kadang kan ada hoa apalah segala macam gitu kan. Jadi mereka nggak tahu prosesnya itu gitu kan. Bukannya kita telat datang atau bagaimana. Itu semua ada proses. Siapa yang melaporkan itu, kita catat, kita pastikan dulu. Kita ada tim-timnya dari kantornya lah yang iniin. Nanti ketika kita sudah dapat izin dari kantor, turun, udah langsung turun gitu. Jadi mereka langsung bergerak. Mereka tidak tahu prosesnya seperti apa. Jadi bukan kita yang lambat atau bagaimana gitu kan. Memang ada proses yang harus kita lalui untuk melaksanakan evakuasi tersebut. Iya, artinya ya orang juga harus tahu lah ini tuh nggak mudah gitu. Artinya juga orang-orang juga orang udah di atas kapal kerja nyariin kejadian-kejadian seperti itu, ninggalin keluarga. Dan seperti kita evakuasi Medivac dengan kapak asing apa segala macam, itu kita harus bawa orang kesehatan, kita nggak bisa langsung gitu kan, nggak bisa langsung, harus nunggu mereka dulu gitu kan. Jadi semua itu ada proses tahap-tahap yang harus kita lalui. Mungkin ada tim lain yang langsung support lah ya kalau memang itu. Ya harus. Jangan nanti tiba-tiba dia di kapal kan jadi berita acara lagi dengan kita. Semua kan ada tim-timnya dan kita ini kerjanya tim, bukan bisa sendiri. Gitu. Menurut saya kan sekarang udah lumayan lah Cap, dan itu really benar-benar story yang Cap ini yang Cap bilang tadi hidupnya bukan siapa-siapa. Terus sekarang udah di Basarnas tuh di negara punya. Ibu masih hidup tapi? Alhamdulillah masih hidup. Terus berarti udah bisa dong. Alhamdulillah saya sudah bikinkan rumah buat orang tua saya. Jadi ketika saya gaji pertama saya memang janji saya gaji pertama saya tuh saya paling ngambil buat ini aja kan, karena saya memang masih belajar itu ya. Yang penting ada ini kita gitu kan. Jadi saya serahkan sama mama saya. Sampai mama saya menangis ya jujur itu apa sih? Ya kalau ingat itu udah langsung ini aja tuh istilahnya pengalaman yang agak-agak gimana lah bagi saya itu yang memang kenyataannya seperti itu bikin kadang air mata saya suka jatuh gitu. Karena memang orang tua saya nangis. Ketika terima duit saya itu yang dulu dia keluarkan untuk sertifikat itu, dia mendapatkannya lagi hanya dalam waktu sebentar gitu. Nah, dia sampai nangis, ya Allah, saya kan anak tunggal nih, anak tunggal. Makanya dia nggak nyangka anaknya yang dulunya yang badungnya bagaimana, dia nggak nyangka sampai ini. Akhirnya pernah saya ajak mama belayar, dia nangis ngeliat saya, nangis ngeliat saya kayak gini kerja. Saya kan mulai satu kan kadang ngecek muatan apa segala macam, kan nggak tidur itu malam. Kapan kau tidurnya? Katanya. Makanya kalau saya pikirkan tidur, ada waktunya tidur nanti. Ini lagi bongkar, lagi muat, saya bilang gitu. Dia nangis ngeliat saya. Tapi cita-cita saya untuk beliau sudah ini, yang rumahnya kami dulu ya istilahnya rumah biasa kayu ya, tapi alhamdulillah sudah saya bangunkan rumahnya buat orang tua saya. Jujur saya itulah hal yang paling amazing lah bagi saya gitu untuk orang tua saya, dan menjadi kebanggaan yang si Leni dulu bukan siapa-siapa, yang anaknya badung, yang ini segala macam, yang dipandang sebelah mata, tapi saya bisa menunjukkan. Itu aja. Keren banget ya. Alhamdulillah saya menikmatinya sekarang. Ada banyak hal yang bisa saya dapat ya. Contohnya salah satu yang paling penting itu ya masuk negara itu ya lu nggak perlu koneksi. Ya betul. Jujur selama kita punya kualitas ya bisa. Jujur saya sama sekali tidak ada koneksi. Hanya informasi dari kawan saya. Dia bilang bahwa ada penerimaan tuh untuk nakoda. Wah, sertifikat banyak ini kan, pengalaman saya ada, kenapa nggak saya coba? Sampai ngutang ya? Masuk coba kan, dulu ini administrasi dulu tuh kan, lihat pengumuman. Ada saya bilang gitu kan, semangat saya kan. Nanti tesnya lagi tuh, lulus. Kita administrasi, habis itu tes
tulis itu, abis itu kesemaptaan lagi, macam-macam. Jadi walaupun anak 3 saya masih kuat lari lah. Walaupun ngos-ngosan juga sih. Mesti lari kita. Oke. Oke, Kat. Punya pesan nggak kira-kira buat mungkin especially perempuan ya? Perempuan. Ya. Pasti saya punya pesan. Iya. Atau mungkin yang hidupnya juga dulu dia bukan siapa-siapa dan ya, pandang betul. sebelah mata. Jangan pernah patah semangat. Ya. Cobalah selagi kamu bisa. Berani mencoba, terus juga menjaga diri kamu di laut. Sebagai perempuan ya. Ya kalau prinsip saya berusaha untuk menjadi secara gila aja gitu kan. Jadi ya teman-teman yang lain tuh nggak ada yang ini gitu kan, karena kan kita 27 orang laki-laki, saya sendiri perempuan, jadi ya kita harus belajar gila, harus ngikuti laki-laki ini gitu. Nah biar kita jangan dimacam-macamin, tetap jaga diri kita, tetap semangat dan berani mencoba. Dan mental juga harus dipersiapkan. Mengalami kesulitan nggak? Saya aja nih mungkin kalau misalnya belajar ya, saya punya pacar di Indonesia, saya belajar, tak tahu, aduh. Kalau ini doang kayak gitu. Saya. Aduh, malas cerita itu. Pokoknya intinya saya hidupin 3 anak saya aja deh udah. Tapi kalau ada kayak begitu ya sabar ya. Udah, buang aja tong sampah udah selesai. Udah selesai kan? Keluar di aktanya. Oke. Ya udah Cap, thank you banget ya. Nanti motivated banget. Saya berharap Captain bisa jadi motivasi lagi nih. Amin. Lebih banyak lagi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Cap ya. Siap. Oke, thank you very much Captain. Terima kasih banyak. Thank you. Oke guys, thank you banget ya Captain Lady. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya IDM Caster.